semuanya, kami dari keperawatan kelas 2B ingin menampilkan sebuah video edukasi terkait stunting, yaitu terkait pengertian stunting, penyebabnya, dampak, serta pedoman gizi seimbang untuk ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Nah, sebelum masuk video tersebut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naiken Angelika Zevarenti dan rekan teman-teman saya yang lainnya. Saya Nimada Haryani Puspidasari. Saya Jenita Radini. Saya Rika Anjani. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Baik, Bu, perkenalkan kami, saya Naiken dan teman saya Nimada. di sini. Kami ingin memberikan edukasi terkait stunting nih. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Iya, nama adiknya? Keira. Oke, Ira. Baik, sebelumnya Ibu udah pernah dengar belum tentang stunting? Belum. Oke, jadi di sini saya dan teman saya akan mengasih tahu apa itu stunting, terus penyebabnya, dampak, dan ada 10 pedoman gizi seimbang. Nah, stunting itu kan itu gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, yang dimana dalam jangka pendek dapat menyebabkan tergantungnya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Lalu penyebab stunting itu kan salah satunya akses terhadap makanan bergizi yang rendah. Misal nih, dari segi jumlah gizinya itu kurang gitu. Ada juga pola asuhnya yang kurang baik gitu, terutama kan pada perilaku dan praktik pemberian makanan pada bayi gitu, pada saat anak bayi. Lalu ada rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk akses kita dengan kurangnya air bersih gitu dan sanitasi lainnya gitu. Lalu ada juga kurangnya pengetahuan ibu terkait kesehatan dan gizi, yang dimana sebelumnya kan pada masa kehamilan serta setelah melahirkan gitu ya. Mungkin dampak stunting ini akan dijelaskan oleh teman saya yang mungkin bisa dibantu juga oleh saya jika ibu ada pertanyaan lainnya gitu. Baik Bu, di sini saya Nimada akan menjelaskan dampak stunting. Yang pertama itu ada tinggi badan tidak sesuai, dan yang kedua gangguan pemusatan konsentrasi belajar. Yang ketiga memiliki imunitas yang rendah. Keempat memiliki kemampuan kognitif yang rendah. Yang kelima rentan mengalami penyakit tidak menular dan penyakit kronis atau tekanan darah tinggi, diabetes, masalah ginjal, dan obesitas. Dan yang terakhir ada performa dan produktivitas rendah. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Naiken dan saya ingin menjelaskan tentang stunting. Apakah Ibu pernah mendengar kata-kata stunting sebelumnya? Apa itu? Oke, baik Bu. Saya jelaskan, stunting itu adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, yang dimana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sebelumnya ini dengan ibu siapa ya? Nama adiknya? Bayu. Hai. Oke, Ibu, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab stunting, dampak stunting, dan ada 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan penyebab stunting. Penyebab stunting ini kan ada banyak, Bu. Jadi yang pertama itu akses terhadap makanan bergizi rendah, baik dari segi jumlah maupun kualitas gizi. Yang kedua yaitu dari pola asuh, yang dimana pola asuhnya kurang baik, terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan pada bayi dan anak gitu, Bu. Terusnya rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan sanitasi, termasuk akses air bersih gitu. Kemudian kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi kehamilan serta setelah melahirkan. Maksudnya pada saat ibu hamil mungkin ada beberapa ibu yang kurang pengetahuannya, sehingga dan
dan setelah melahirkan. Nah, kemudian ada beberapa dampak stunting, salah satunya yaitu tinggi badan yang tidak sesuai, gangguan pemusatan konsentrasi belajar, memiliki imunitas yang rendah, misalnya mudah demam atau itu, terus memiliki kemampuan kognitif yang rendah, dan rentan mengalami penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, diabetes, masalah ginjal, dan obesitas, serta performa dan produktivitasnya rendah, Bu. Nah, di sini juga ada pedoman gizi seimbang, yaitu yang dimana anak-anak harus banyak makan sayuran dan harus cukup buah-buahan gitu. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam dan makanan pokok. Nah, lalu anak-anak juga harus dibiasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lalu juga biasakan sarapan dan batasi konsumsi pangan yang manis, misalnya minuman yang kemasan gitu. Kemudian membaca label pada kemasan makanan. Saat kita beli makanan nih, kita harus membaca dulu tuh, harus lihat dulu labelnya, apakah konsumsi gulanya itu tinggi atau enggak gitu. Kemudian ajarkan anak untuk biasakan minum air putih yang cukup dan aman gitu. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Yang terakhir tuh selalu mencuci tangan, hal yang paling wajib kita lakukan gitu. Jadi Ibu, apakah ada pertanyaan terkait stunting yang sudah saya jelaskan, baik dari penyebabnya atau dampaknya serta pedoman gizi seimbang ini? Tidak ada. Udah, Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengar tentang bagaimana cara mencegah stunting, penyebabnya, dan dampak stunting tersebut. Saya pamit ya Bu, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Bu, selamat siang Bu. Ya Bu, perkenalkan dari Prodi Keperawatan Fakultas ini mengedukasikan terkait stunting, yang dimana nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang berdua ini. Sebelum itu Bu, perkenalkan, nama saya Neten dan teman saya Kak Ayani. Sebelumnya nama ibu siapa? Nama adiknya? Indonesia. Berapa tahun Bu ini? Ini baru mau 7 bulan. Oh, baru 7 bulan. Sebelumnya ibu udah pernah dengar belum tentang stunting? Belum. Oke. Jadi kami di sini akan menjelaskan terkait stunting, dampaknya, penyebabnya, serta pedoman gizi yang baik juga. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, dimana dalam jangka pendek dapat menyebabkan tergabungnya kekurangan otak, metabolisme, dan kemudian masuk ke darah. Atau bisa jadi stunting ini merupakan gizi kronis yang disebabkannya karena kurang asupan gizi dalam waktu yang cukup lama gitu. Kita bisa jadi stunting itu akses terhadap makanan yang gizi rendah baik dari segi jumlah kalori dan kualitas gizi. Kedua yaitu ada pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktik pemberian makanan baik dan anak. Yang ketiga yaitu rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan seperti akses air bersih dan sanitasi. Yang terakhir itu ada kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah kelahiran. Jadi penyebab stunting ini juga Bu, maksudnya adalah status gizi ibu pada saat hamil atau sebelum hamil. Kemudian ada yang asupan makanan, karena
biasanya yang untuk gimana. Nah, jadi zat gizi yang bisa kita dapat untuk dalam makanan sehari kita untuk mencegah stunting itu untuk kami juga itu ada brokoli, ada jeruk, ada susu, ada keju untuk mencegahnya. Lalu untuk ada juga untuk zat besinya gitu, ada hati ampela, hatinya itu yang diambil itu. Terus ada telur, ada ikan juga itu kan zat besinya itu bagus gitu. Nah, Bu, ini ada cara mencegah stunting juga. Itu ibu yang hamil gitu kan. Selama hamil itu ibu itu wajib mengkonsumsi makanan yang lebih seimbang. Kalau misalnya itu ibu kan harus lebih makan yang gitu. Lalu memberikan makanan bergizi selama masa ketiduran anak atau ASI, masa ASI gitu. Lalu ada yang mau ditanyakan terkait ini? Bila anak aku kan bilang umur 4 tahun, aku tuh makanya susah. Kamu bisa dia dapat dari puskesmas masih selama 2 bulan. Kayak berat badannya tuh kurang gitu loh. Tapi dari kecil, anak tuh dari kecil tuh cuma naiknya tuh cuma 1 on, 2 on kayak gitu sih. Kalau ini kan enggak, kalau ini kan 7 on, 8 on gitu. Yang ini agak ketiga, yang kedua yang agak susah yang setahun. Hari-hari itu susah banget, satu sekali susah makan. Tapi waktu dapat puskesmas itu ada dikasih tahu dari puskesmas nggak kalau ini tuh mendekati stunting gitu? Enggak sih, enggak apa-apa. Tapi kata dokter Ami sih enggak apa-apa. Anak itu bercanda apa-apa penyakit. Tapi dengan anak dari anaknya dia enggak mau gitu. Tapi alhamdulillah ini sih udah naik, kemarin kan cuma 9 kilo, ini udah 10 kilo, udah naik 1 kilo. Itu ada vitamin atau apa gitu? Nah, udah dikasih vitamin dari apa gitu. Itu setiap kali kita habis mandi dicacing, ada vitamin udah dikasih. Terus ini dapat jatah makanan selama 2 bulan. Selama dapat makanan itu ada perubahan nggak dari berat badannya? Ini enggak, kalau dia dari kesadu. Oh iya, biasanya ini ada nih namanya satu kan stunting ya, satunya itu kurang gizi kalau nggak salah ya Bu. Iya, ibarat kata Kayak gitu.